Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Munir, ada yang ingin saya tanyakan mengenai motivasi dalam belajar peserta didik kita. Akhir-akhir ini motivasi belajar peserta didik kita kayaknya agak menurun. Kira-kira menurut Pak Munir, faktor apa yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik kita itu menurun? Ini untuk semua siswa, semua pelajaran. Iya. Biasanya itu yang pertama karena motivasi. Motivasi itu ada yang dari dalam, ada dari luar. Motivasi yang dari dalam biasanya muncul tuh karena memang dari anak masing-masing. Kemudian dari luar banyak sekali halnya. Yang dari luar bisa jadi dari lingkungan tempat belajar kurang nyaman. Kemudian kawan-kawannya kurang memotivasi. Kemudian yang lebih dan sangat-sangat perlu itu dari orang tua. Orang tua itu kurang mengerti bahwa anaknya itu kalau belajar memang perlu waktu, perlu motivasi dan tenaga. Begitu pulang langsung tugas yang lain memburu sampai malam. Kemudian faktor yang lainnya lagi dari guru. Kalau tadi dari siswa, ini dari guru. Gurunya mungkin kurang banyak inovasi dalam mengajar. Kemudian cara-cara mengajar yang begitu-begitu saja. Kemudian kurang memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu elektronik mungkin atau mungkin yang lainnya seperti bahan ajar. Kemudian yang sulit untuk dikejar sekarang ini karena memang guru harus lebih hebat, maka sebelum masuk kita harus belajar dulu karena banyak anak karena belajar dari internet sehingga dia membandingkan kita dengan internet. Begitu jawaban kita salah, dia duluan tahu. Begitu jawaban kita kurang betul, padahal dia nanya itu udah tahu jawabannya sebenarnya, hanya untuk mengetes kita. Sehingga kalau kita kurang hebat dari yang mereka anggap, maka dia jadi malas. Begitu. Saya rasa itu, apalagi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa minat anak, motivasi dalam belajar anak itu menurun itu dikarenakan ada beberapa faktor ya Pak ya. Yang pertama tadi adalah faktor dari diri sendirinya sendiri, karena belum motivasi dari diri sendiri itu harus timbul ya, harus ada. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan ya Pak ya, lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga guru. Guru berarti guru harus berinovasi lebih ya Pak ya, harus menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Baiklah Pak. Ditambah lagi dengan kalau untuk pelajaran MIPA tentu harus ada praktek yang menyenangkan. Gitu. Jadi berpengaruh juga dengan sarana prasarana. Terima kasih Pak Munir atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu Sintia. Selamat pagi Bu. Ini Bu Sintia, saya nih mau bertanya ini tentang anak-anak kita ini. Ya Bu. Di sini kan kita menemukan anak ini kok cenderung kayak mana ya, membacanya itu kurang, minat membaca anak itu kurang. Kira-kira menurut Ibu Sintia faktor apa ya yang mempengaruhi minat membaca anak itu ya? Jadi menurut menurut saya pribadi Bu, faktor yang menyebabkan peserta didik itu membacanya menjadi menurun minatnya karena dari faktor dalam diri siswa itu sendiri Bu, yang mereka itu malas membaca. Bahkan bisa dikatakan mereka itu tidak suka dan tidak mencintai literasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi Bu. Seharusnya dengan kemajuan teknologi ini membuat peserta didik itu semakin giat lagi untuk membaca, tetapi malah kebalikannya. Mereka dibiasakan dan disuguhi dengan hal-hal yang instan sehingga mereka malas untuk membaca Bu. Mereka lebih suka bermain HP daripada ke perpustakaan untuk membaca buku. Selain itu juga pojok literasi di sekolah itu cenderung kurang mendukung sehingga seharusnya pojok literasi itu didesain dengan semenarik dan sekreatif mungkin
penting Bu, sehingga membaca itu menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta didik, bukan hal yang menakutkan atau bahkan membosankan. Nah itulah yang menjadi PR kita saat ini Bu, bagaimana kita itu bisa memotivasi dan menumbuh kembangkan minat baca yang peserta didik. Jadi bisa saya katakan bahwa menurunnya minat membaca anak itu dikarenakan itu yang pertama tadi adalah dari dalam diri mereka sendiri ya, karena mereka tidak mencintai membaca itu ya. Iya betul. Kemudian faktor teknologi, terutama HP ya. Kemudian tadi pojok baca kita harus kita ubah lagi berarti ya, yang lebih menarik lagi sebagaimana gitu ya, supaya anak lebih tertarik untuk membaca. Betul. Terima kasih Bu Cynthia atas sama-sama, Bu. waktunya. Selamat pagi Bu Eka. Pagi Bu. Ini kita mau mengajukan pertanyaan nih. Menurut Ibu Eka, apa yang menyebabkan kemampuan numerasi anak itu menurun? Karena kan kita ketahui sendiri anak itu kurang menjawab dalam soal-soal yang bersifat numerasi itu. Baik Bu. Menurut saya pribadi, ketika anak-anak memecahkan masalah mengenai soal-soal numerasi, itu bisa kita lihat dari kemampuan dasar mereka itu masih sangat rendah Bu. Seperti operasi pengurangan perkalian, nah seperti itu mereka masih harus kita ulang lagi gitu, baru bisa kita masuk ke soal numerasi tersebut. Kemudian anak itu juga selalu berpikir bahwa soal-soal numerasi ini sulit. Nah, sementara tidak semua soal itu sulit, ada tingkatannya kan, ada yang tingkat rendah, sedang, ada yang cukup sulit. Nah, tapi mereka sudah berpikir bahwa itu sulit. Nah, jadi di situ mereka jadinya sulit mengerjakan soalnya, baik itu dalam proses operasinya atau menganalisis soal-soal numerasinya seperti itu. Jadi di sini kita juga harus meningkatkan minat belajar mereka juga, apalagi ini tentang matematika Bu ya, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, menurunnya minat kemampuan anak dalam menyelesaikan soal-soal numerasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama tadi minat anak itu sendiri, yang kedua adalah faktor hitungan dasar ya, mulai hitungan dasar mereka belum menguasai ya. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum Bu Putri. Mau nanya sedikit Bu Putri tentang faktor pemetaan di kebutuhan anak peserta didik. Iya. Ini apa sebenarnya ya Bu Putri? Faktor apa yang kira-kira guru itu belum bisa memetakan kebutuhan peserta didik pada saat kita kan mulai pembelajaran kan, sebelum memulai kan kita harus memetakan dulu minatnya. Kira-kira apa ya Bu Putri itu? Ya betul Bu, emang apalagi sekarang kurikulum baru, kurikulum merdeka itu emang di awal harus dipetain dulu nih anak nih bakatnya di mana, minatnya di mana. Tapi kan Bu dalam pelaksanaannya guru-guru tuh jarang, bahkan kita pun juga kadang jarang melakukan itu. Hal itu ya mungkin berangkat dari pengalaman juga ya kan Bu, selama ini tanpa kita petakan pun juga pembelajaran berjalan lancar. Jadi ibaratnya kayak mungkin guru tuh berprinsip dia udah punya insting sendiri, tanpa melakukan pemetaan pun rasanya bisa lah dia mengajar dengan efektif, dengan baik. Terus pengalaman Ya, yang sudah kan kita belum lakukan. Ya benar Bu, tetap aja bisa kok. Mungkin karena itu sih Bu. Terus juga mungkin kalau kita lakukan pemetaan di awal, takutnya itu hasilnya kadang kan hasil tertulis itu tidak menjamin itu valid. Terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak Fadil ya. Ini sebagai syarat untuk melaksanakan tugas PPG Pak Fadil. Begini Pak Fadil, menurut Pak Fadil apa penyebab belum maksimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran? Belum
memaksimalkannya. Iya. Itu bisa jadi karena satu, kita mungkin berada di desa yang apa bahasanya itu 3T, tertinggal, terpinggir ya, Kecil. terpencil ya. Itu yang bisa menyebabkan kurangnya guru untuk memaksimalkan hal tersebut. Kemudian selain itu juga kemampuan guru dalam mengoperasikannya masih belum memadai. Kemudian siswanya juga belum maksimal dalam penggunaan tersebut karena jaringan juga yang bisa membuat jaringan internet itu masih kurang bagus di sini. Kalau tempat kita nih kan kalau mati lampu hilang jaringan Ya. kita ya kan. Ketika mati lampu sering mengalami gangguan seperti itu. Ada lagi Pak? Mungkin itu yang Iya. saya tahu. Terima kasih ya Pak Fadil atas waktunya. Ya, sama-sama. Tunggu Erni. Waalaikumsalam. Gini Bu Erni, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Erni. Gini, apa penyebab guru kurang maksimal dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif? Oh iya, kalau menurut saya mungkin seorang guru tersebut dalam guru masih menerapkan metode mengajar yang berpusat terhadap guru. Seharusnya kita sentral kepada siswa ya. Sini agak berpusat terhadap guru gitu. Nah, kemudian yang kedua itu model pembelajaran yang digunakan guru tersebut tidak sesuai dengan karakteristik atau materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian salah satunya juga kebanyakan guru di sini menggunakan metode ceramah salah satunya. Mungkin itu Bu. Jadi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama tadi adalah guru menerangkan dengan metode mengajar yang berpusat pada guru. Yang kedua masih menggunakan metode ceramah. Yang ketiga guru belum memperhatikan menerapkan metode yang berkaitan dengan karakteristik materi pembelajaran tersebut ya. Terima kasih waktunya Bu ya. Oke, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Gin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak Gin ya. Boleh. Ada pertanyaan nih Pak Gin berkaitan dengan tugas kami PPG Pak Gin. Ini mengenai anak Pak Gin. Menurut Pak Gin, kemampuan anak dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat hot itu kan anak kan biasanya kan kalau mengerjakan soal-soal hot itu sangat susah ya Pak Gin ya, menurun sekali. Itu menurut Pak Gin apa penyebab dari menurunnya kemampuan anak dalam menyelesaikan soal-soal hot tersebut? Ya karena kita lihat namanya peserta didik ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda tentu antara yang satu dengan yang lainnya kan tidak sama. Ada yang secara cepat dia bisa menyelesaikan ya soal-soal, ada yang butuh waktu atau butuh proses yang agak lama atau bahkan ada yang lebih lama karena itulah tadi perbedaan karakter anak. Kemudian rata-rata siswa belum memiliki kesadaran sendiri untuk mengasah kemampuan berpikirnya untuk menganalisis suatu materi pembelajaran. Artinya mereka itu pemahaman mereka itu juga berbeda-beda kan. Nah, jadi ada yang cepat, ada yang mungkin lambat, ada yang mungkin butuh waktu yang lebih lama. Kemudian siswa merasa malas berpikir ya, dan lebih suka yang instan seperti mengerjakan soal dengan bantuan internet atau
lain-lainnya yang mungkin dianggap membantu dalam proses dia menjawab pertanyaan yang ada. Berarti intinya dari diri siswa itu belum ada. Ya, belum semua siswa. Terima kasih Pak Gen Oke, atas oke. waktunya Pak Gen. Oke. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam dulu. Minta waktunya sebentar ya Pak Andi. Ya, Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Pak Andi terkait tentang orang tua peserta didik. Gini Pak Andi, menurut Pak Andi faktor apa saja yang menyebabkan komunikasi antara orang tua peserta didik dengan guru itu kurang dalam dalam proses pembelajaran peserta didik tersebut? Bu, akan saya jawab. Yang pertama itu kesibukan orang tua, karena kebanyakan orang tua yang dari pagi sudah berangkat ke kebun, karena di lokasi kita, di lingkungan kita kan ibaratnya perdesaan gitu. Pagi itu mereka sudah pergi ke kebun dan pulang sore. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan siswa anaknya. Ketika terjadi masalah pun mereka cuek dan menganggap seluruhnya itu diserahkan ke sekolah. Kayak gitu ya. Yang kedua, orang tua menganggap bahwa pendidikan anaknya merupakan tanggung jawab guru, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, menyerahkan keseluruhannya ke sekolah. Ketika siswanya bermasalah, ketika siswanya anaknya ini tidak pernah datang sampai ke sekolah, orang tuanya tidak tahu karena menganggapnya dari pagi berangkat pakaian rapi dan kebanyakan ya seperti tadi tidak sampai ke sekolahan, pakaian rapi dan orang tuanya tidak mau tahu, ya menganggapnya anaknya berangkat sekolah ternyata tidak sampai ke sekolahan karena ya orang tua tidak berkomunikasi dengan guru, menyerahkan keseluruhannya ke pihak sekolah. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Oke Pak Iden, kemudian intinya semua itu adalah yang pertama kesibukan orang Ya, tua ya. kesibukan orang tua, Bu. Kemudian orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Ya, sekolah. ya, semuanya diserahkan ke pihak sekolah dan tidak mau tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Dia menganggap ya sudah berangkat pagi berarti pulang sore gitu aja. Menganggap anaknya itu semuanya full di sekolah, tapi kebanyakan mereka ada yang nggak sampai ke sekolahan, ada yang berangkat cuma setengah hari, siang-siang udah menghilang. Jadi menurut Pak Andi, kalau misalnya kita menemui kasus seperti itu, langkah yang selanjutnya kira-kira apa? Satu saja. Kalau menurut saya, langkah yang pertama kita bikinkan surat panggilan kepada pihak orang tua agar pihak orang tua mau datang ke sekolahan dan guru bisa menyampaikan apa yang terjadi dengan siswanya, dengan anaknya di sekolah. Kalau mereka memang bermasalah gitu. Tapi kebanyakan ya tadi ada orang tua yang tidak mau datang ke sekolahan. Mereka tak peduli. Iya, tak peduli. Mereka merasa malu atau ya sudah kamu tanggung jawab sekolah gitu. Dan orang tua tidak mau mengerti dengan hal yang seperti itu, banyak kasusnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Bu, sama-sama.